dan enak juga dimakannya, soalnya depan saya ada buahnya enak, masih hidup. Inilah pesona lestari di ujung Borneo. Archipelago kali ini membawa Anda ke provinsi terbesar di Indonesia, Kalimantan Timur. Bukan hanya sekedar wisata, karena Samboja yang dikelola oleh Borneo Orangutan Survival Foundation ini akan memberikan pengalaman yang lebih istimewa. Putri? Iya betul. Oh, selamat datang di Samboja Lodge. Wah, terima kasih. Oke. Kita Saya check-in mau dulu. langsung Oke. check-in Kita kamar. check-in di reception. Iya. Siang. Oke. Ini Mbak Putri mau nginap di sini. Oh iya, kalau gitu Untuk tolong registrasi di situ. dulu. Iya. Oh ya, mbaknya nggak vegetarian kan? Enggak. Oke, nanti silakan. Oke, makasih ya. Sebelum kita siapin kamarnya, Ya. kita welcome drink dulu. Aduh, Oke. pasti. Saya Silakan. suka nih makan-makan dan minum-minum. Oke, Mbak Putri, silakan duduk dulu sampai saya siapkan welcome drinknya. Oke. Bisa nonton orientasi program kami dulu. Oke, terima kasih silakan. Mbak. Iya. Tidak hanya bermalam di alam lepas, tapi saya juga bisa berpartisipasi untuk bisa lebih mengenal dan melestarikan beberapa satwa yang dilindungi di dunia. Salah satunya adalah orang utan, dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyimak video orientasi ini dengan baik. Siang. Kita punya welcome drink dan welcome snack. Kita punya dua pilihan. Silahkan. Oke, terima kasih banyak. Sini Mbak, kamarnya sudah siap. Sudah, yuk mari. Oh ya, makasih. Ya. Aduh. Ini harus sepadan nih Mas ya. Iya. Wah, beneran ya, wisata saya kali ini benar-benar kembali ke alam. Saya sekarang ada di tengah-tengah hutan, di dekat hotel ini. Dan hotel ini, walaupun materialnya semua sangat modern, tapi desainnya dan nuansanya sangat natural. Dan rate-nya di sini dihitung per kepala, bukan per kamar. Dan harga yang di-charge itu bukan hanya untuk kamarnya saja, melainkan untuk donasi. Donasi apa? Donasi untuk alam ini. Ya, semua donasi tertuju untuk pelestarian alam beserta satwanya, dan sebagian besar terfokus pada rehabilitasi orang utan. Terdapat 6 pulau buatan yang dibatasi dengan aliran air. Setiap pulau dibuat menyerupai habitat aslinya. Ini merupakan upaya mengembalikan mereka ke habitat asli. Sekarang kita mau ke pulau itu, kita punya kurang lebih 6 pulau untuk orang hutan. Sekarang langsung Mbak ya. Oke, mari. Aduh. Ya, ini pulau 6 Mbak Putri. Ada 6 individu orang hutan yang di sini dan kondisinya sebenarnya sakit hepatitis. Jadi kalaupun berkunjung kita hanya bisa sedekat ini saja, dibatasin oleh sungai. Ini jarak maksimal kita ya. Iya, maksimal. Dan kita nggak direkomendasikan untuk kontak karena menurut informasi para ahli orang hutan, 96,7% itu DNA kita hampir sama dengan orang hutan. Jadi kalau dia hepatitis, kita tergigit, itu kita bisa kena hepatitis. Orang hutan merupakan ranting terpenting dalam kelangsungan ekosistem hutan, sehingga harus tetap dijaga dari kepunahan.
Dekatan dengan jarak segini aja sebenarnya sangat beruntung juga nih Pak ya. Iya, Karena kalau benar. untuk di alam mungkin susah sekali untuk bisa berkontak langsung dengan orang hutan juga. Iya, benar. Iya. Jadi di sini sebenarnya kalaupun kita membolehkan pengunjung berkunjung ke pulau ini, lebih kepada kita melakukan kayak pendidikan lingkungan. Bagaimana sih sebenarnya orang hutan? Bagaimana perilakunya? Seperti tali-tali temali itu berfungsi untuk enrichment atau memperkaya kemampuan orang hutan. Kita kasih kesempatan ini untuk belajar memanjat dan berani memanjat supaya ketika misalnya ada kesempatan rilis pun dia survive di alam. Iya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo berkunjung ke sini. Sesaat lagi, saya bawa Anda menikmati keindahan budaya di Kalimantan Timur. Ini saya monyet dong Mbak. Bicara soal Kalimantan, tidak akan pernah lepas dari budayanya, Dayak. Tidak perlu berjalan jauh hingga ke pedalaman untuk melihat budaya asli masyarakat Dayak. Anda cukup menempuh perjalanan selama 1 jam saja dari Samarinda. Di sebuah desa kecil bernama Mampang, keindahan budaya itu begitu terasa. Ayo. Desa Mampang sendiri saat ini dikenal sebagai desa wisata. Anda bisa datang ke sini dan melihat secara langsung kehidupan masyarakat Dayak. Dan lihat ini, inilah rumah khas Dayak, Rumah Panjang. Waduh, ini megah sekali nih Pak dalamnya ini ya. Iya Putri. Oh, ini ukirannya nih memang hasil kerajinan tangan masyarakat sekitar sini ya? Iya, masyarakat Dayak Kenya ini ukiran ini. Ini khasnya ya? Iya, khas suku Dayak Kenya. Oh iya, karena memang suku Dayak itu ada terdiri dari sekitar 30 suku besar dan salah satunya adalah Dayak Kenya. Iya. Dan setiap suku besar itu mempunyai ukirannya masing-masing, Iya, khasnya sendiri ya Pak ya? Ukiran tersendiri masing-masing. Dayak Kenya nih yang seperti Iya, ini ya. kalau Dayak Kenya seperti ini. Wah, nih kalau tariannya gimana Pak? Tariannya juga beda-beda nggak? Iya, tarian beda-beda. Iya, saya boleh nonton sedikit ya? Iya, boleh. Boleh ya? nonton. Gini, tarian perdamaian, gerakannya cantik banget kayak gini. Iya, inilah. Diiringi sama musik tradisionalnya. Alat Sampai- musiknya itu sampai kenyang. kenyang. Kayaknya kalau kayak gini-gini saya bisa deh. Saya boleh coba belajar nggak Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, ini Putri. Siang, halo. Belajar menari. Ya, Tarian Putri. Kampung Tawai. Nah, ini silakan pakai pakaian adat. boleh ya Bu diajarin nari? Iya. Ya, saya Ini siap-siap. silakan. Ini saya nonton. Iya, nonton ya Pak? Iya. Jangan ketinggalan. Ini namanya Ini maniknya cantik sekali ya Bu. apa tuh? Ya, tarian sehati sepikir. Gini, sudah, betul. Sudah mirip orang Dayak? Udah. Inilah, ini sampai kilapnya nih, baju adatnya. Nah, jadi ada kain, ini atasannya seperti rompi kayak gini, dan ada aksesorisnya kalung dengan topinya. Tapi kalau sekarang tarinya udah nggak sungguhan ya Bu ya. Kasihan binatangnya. Ayo Bu, saya udah siap. Bengalan ini. Ini apa nih Bu? Oh ini, dua-duanya gini. Bagus kan tariannya? Inilah tarian Dayak. Dan melihat lebih dekat budayanya. Terima kasih. Ini dia Capek tempatnya. berlatih tarian khas Dayak, tapi saya tetap semangat untuk berjalan-jalan di Desa Mampang. Pak Abuy ajak saya untuk melihat kesenian di sini. Silakan. Ya, oh ini dia nih. Sore. Ini sarung mandau ya, Pak Ini ya? sarung mandau. Mm-mm. Ini kayu biasa. Ini kayu ulin. Oh, iya. Ini yang kayu yang berharga di Kalimantan Timur. Kalau bahasa lain kayu besi ya, Pak ya? Ya, kayu belian. Ini dia nih. Ini merupakan senjata tradisional Iya. mandau, dalamnya ada pedangnya. Ya, ini perisainya.
Satu yang sangat menarik perhatian saya dari tadi lah ibu ini, karena ibu ini masih mempunyai tato di sekujur tangan dan kakinya. Kayak ibu, ini artinya apa buat tatonya? Tanda kami. Tanda. Tanda apa nih Bu? Sebagai surat. Kalau kami tamu satu kampung kan tahu orang kami keturunan. Oh, Ya. ya artinya ini sebagai identitasnya dari setiap keturunannya mempunyai motif yang berbeda-beda gitu ya Bu ya? Beda-beda. Oh. Kalau ada yang biasa kan dua aja. Kalau yang banyak-banyak, nah ini gelang tangan saya. Nih dia salah satu ciri khas dari masyarakat Dayak adalah tatonya. Tapi sayangnya sekarang generasi mudanya sudah tidak banyak lagi yang ditato. Mungkin karena sakit dan ada juga yang malu Bu ya. Karena memang sekujur tangan dan tubuhnya. Padahal ini bagus Bu, jadi ciri khas. Kalau kuping Saya kuping panjang. nyesal betul kami potongnya. Potong. Waktu Oh. kami ada pakaian kami potongnya. Nah ibu sendiri juga tadinya kupingnya itu panjang segini Bu? Ya sampai sini. Sampai sini. Jadi karena kalau masyarakat aslinya itu setiap tahun mereka menambah antingnya itu sesuai dengan umurnya. Jadi kenapa salah satu alasannya juga kenapa pakai anting sampai kupingnya panjang itu karena dulu masyarakat Dayak banyak yang tinggal di dalam hutan. Dan mereka bilang untuk membedakan sama monyet, manusia itu kupingnya panjang, kalau monyet pendek gitu ya Ibu ya. Sekarang ini monyet semua kita sekarang. Jadi saya monyet dong Mbak. Hewan yang satu ini pasti membuat Anda ketakutan. Archipelago sesaat lagi. Siap-siap ya, Archipelago kali ini cukup menegangkan. Sebuah tempat yang cukup berbahaya, penangkaran buaya. Pasti Anda sudah pernah dengar khasiat daging buaya kan? Nah, untuk tetap bisa dikonsumsi, buaya-buaya itu harus dikembangbiakan. Sekarang ini saya sudah ada di penangkaran ya nih. Nah, ternyata selain dagingnya juga banyak banget loh khasiat-khasiat dari bagian-bagian tubuh lainnya. Apa ya? Kita lihat aja sama-sama. Saya akan memasuki kolam bayi buaya yang baru netas nih. Siap Pak. Oh, iya Mbak. Apa kabar Pak? Ya, saya Putri. Saya Pak Aris. Wah, yang ini berapa tahun nih Pak? Berapa bulan? Ini yang baru netas, ya umur 1 bulan 5 hari. Makan apa nih Pak kalau yang segede gini? Ya, ini makannya udang. Udang. Iya. Ada jenis buaya apa aja nih Pak di penangkaran ini? Di sini jenisnya buaya muara, buaya tawar, buaya supit. Nah, tapi yang paling terbanyak di sini ya buaya muara. Nah, karena yang paling bagus dia punya kulit buaya muara. Oh, jadi untuk kegunaan kulitnya kayak untuk tas, dompet gitu paling bagus ini nih? Iya. Buaya muara ini ya? Iya. Oke. Ini saya bisa lihat nih Pak, yang besar-besar. Bisa. Bisa pegang juga nggak Pak? Nah, bisa nanti saya tangkapkan. Saya yang ini aja deh. Kasih ya Pak. Taruh lagi. Terima kasih. Ini umur berapa nih Pak? Kalau yang ini Mbak dari penetasan umurnya kan 2 bulan tadinya. 2 bulan dipindah ke unit 2 ini. Umurnya sekarang sudah 8 bulan. Jumlahnya di penangkaran ini ada berapa total buayanya Pak? Kalau keseluruhan di sini 1.500. 1.500. Iya. Nah kalau gitu yang boleh dipotong dalam setahun tuh berapa? Nah itu tergantung dari keluar izin. Tidak gampang untuk menangkap buaya-buaya ini. Biar bagaimanapun, buaya termasuk hewan buas. Jadi, seorang pawang buaya yang sudah bekerja puluhan tahun pun harus ekstra hati-hati. Jadi pegang ini? Iya. Ini adalah buaya muara juga ya Pak ya? Iya. Ini dia nih buaya muara umur 8 bulan. Wah kulitnya nih udah keras nih. Ini namanya Nisha ya. Iya. Jadi aduh. Saya baru megang buaya umur 8 bulan. Kalau nggak di sini saya belum berani. Ayo Pak kita lanjut lagi. Iya. Ada perawatan khusus nggak nih Pak buat penangkaran buaya? Kalau perawatan khusus nih, kalau yang sudah remaja tidak begitu kayak yang anakan dia. Nah, dia cuma dikasih makan, begitu kasih makan nanti setelah habis makan besoknya kita cuci kolam. Oh, makannya seminggu berapa kali nih Pak? Kalau makannya seminggunya dia 2 kali.
Nah, itu. Makannya apa, Pak? Nah, kalau makannya ini ayam, ikan, ya daging gitu. Apa mau pegang lagi kan, Mbak? Gimana kalau kasih makan aja, Pak? Atau saya pengen lihat nih bersih ini gimana di antara bebe ini. Yang ada di sebelah itu ada yang bersih juga. Boleh ya? Boleh. Ayo, Pak, mari kita lanjut ya, Pak. Gimana? Jadi ini ya, lagi dibersihin kandangnya nih, Pak. Iya, ini sudah yang bersih. Ini buayanya diem aja, Pak, kalau ada orang masuk. Diam aja, cuma ya lihat-lihat juga sih yang pembersihannya siapa gitu. Ya kalau mau mbaknya mau masuk, ya silakan gitu ya. Boleh. Kalian mau ngobrol sama Iya, silakan aja. Mas, Iya. nih nggak apa-apa nih Mas, mendekat nih. Ini dia sate buaya nih Pak ya. Iya benar. Ini gimana cara ngolahnya nih Pak? Sama dengan sate biasa, cuman bedanya cuman bumbunya. Oh ini, tapi yang paling penting nih Pak, saya dengar katanya banyak khasiatnya kalau daging buaya. Benar betul. Apa khasiatnya Pak? Khususnya sate buaya itu manfaatnya untuk orang penyakit kulit. Ini dia nih ya, sate buaya makannya pakai sambal kecap. Ya, saya makan ini untuk mendapatkan khasiatnya untuk obat. Rasanya kayak daging sapi. Nggak ada bau-bau lain karena memang bumbunya ini banyak rempahnya, pakai ketumbar segala macam, jadi udah rasa bumbu dan kenyalnya tuh kayak daging sapi. Tapi saya agak nggak enak juga dimakannya soalnya depan saya ada buaya masih hidup di situ. Bagaimana dengan perjalanan saya? Ayo, kenali negerimu, cintai negerimu. Untuk berwisata di bulan ini dia agenda wisatanya. Anda juga bisa mengunjungi www.indonesia.travel. Selamat berwisata!